Baik, sekarang kita akan lanjut ke nomor 9 ya. Nah, nomor 9 adalah soal yang paling kita benci, tapi kita bakal ngerjain dengan cara super mudah pakai cara Genkiwan Sensei ya. Nih, kalau baca ini pasti pada mager, males ya, pengen ngomong kata kasar, ngerti banget ya. Caranya ya, saya sudah pernah bilang, kalian fokus di bagian nih, nomornya aja. Jadi cukup kalian baca paragraf bagian nomornya, oke? Terus sama kalian biasakan untuk memastikan ya bagian mana si Shugo. Shugo itu artinya adalah si subjeknya teman-teman. Nah yang penting itu adalah tahu subjek. Ya, maka kita bisa mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Nah tanpa tunggu lama kita langsung hajar bagian sininya dulu. Kita baca. Oh ada bumpo no yoni no hokani to itemo bla bla bla. Ada stay sama sare. Berarti kan cuma dua nih teman-teman ya. Antara melakukan atau dilakukan ya. Pasif atau enggak. Terus bagian Ippo Tokoroga, nah ini bagian paling susah ya buat kita ya, nggak terbiasa. Terus bagian sini ya, ini juga mirip-mirip artinya sama-sama ya, antara kita atau dia teman-teman ya. Yokata hazu atau ito omotan no desho, berarti kan ngomongin orang lain ya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ya, di sini ya. Susah teman-teman ya, kita nggak bisa baca ya. Ini adalah kanji apa? Kaori ya. Ini adalah kanji jalan sama kanji si pohon. Cara bacanya ini adalah kodo sama koboku. Nah, misalkan kita nggak tahu, buang aja ya. Kenapa? Pasti ada penjelasannya. To yobareru kino bla 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 sono kari bla 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 bla. Bagian sini susah, buang aja. Gak perlu baca bagian yang kalian nggak tahu, buang waktu ya. Intinya adalah ada pohon nih, yang ada baunya teman-teman, ada wanginya kaori ya, jelas. Nah, di sini ada ya, koboku anggap kita nggak tahu ya. Nah, ni sono yona namae no ki ga moto-moto to sonzai suru wake dewa arimasen ya. Wake dewa arimasen. Oke. Nah, bagian sini mau saya kasih tau nggak trik curangnya? Oke. Kalian coba jawab dulu lah ya. Saya kasih waktu 3 detik ya. Saya bisa kerjain soal ini dalam waktu 3 detik. Serius, ada triknya ya. Nih ya, ini caranya gampang banget. Kenapa? Kalau kalian ketemu soal yang ada ini, oke? Ingat ya, kalau ketemu soal kayak gini, langsung pilih yang ada to aja, oke? Ini cara sensei BTW. Jawaban itu adalah nomor 3. Artinya adalah to itemo meskipun atau namun ya. Jadi meskipun nama dari ini bagaimana, bukan berarti keberadaannya seperti apa. Itu nggak penting teman-teman pas ujian. Ingat ya, tugas kalian itu adalah mengisi bagian kosongnya aja ya. Nah, kalau kalian ya baca kayak no yoni, no hokani, deatem, ini kan buang waktu ya. Biasakan ya kalau udah ada bagian dalam kurung, itu biasa pakai to. Oke, lihat ini. Pakai to kan tuh dari soal aja udah kasih hint ke kita teman-teman ya. Oke, kalian nggak perlu benar-benar pahami. Ingat ya, tugas kalian itu adalah ngerjain soal buat lulus, bukan untuk pahami isinya apa ya, nggak penting. Lanjut kita aja soal berikutnya ya. Nah, bagian sini udah mulai susah nih. Pastikan rata-rata pada baca di atas. Kalau selesai biasanya baca bagian sininya doang. Oke. Nah, misalkan kita baca dari atas ya. Ikutsuka no shuri no ki no nakade sama-sama na shizena joke no moto de. Pasti kita pada nggak ngerti kan ya. Kita baca yang kita tahu aja ya. Berarti ada ikutsu, berarti beberapa. Shuri itu adalah jenisnya ya. Jenis apa? Jenis pohon. Sama-sama na shizen joke no moto de. Berarti ada beragam-beragam teman-teman ya. Nah, terus itu juga ada apa nih ya? Toshitsuki no keika ni yotte kaori o. Berarti nih, keika itu artinya adalah, kalau nggak tahu ya ada sugimas. Berarti butuh tahun bulan. Berarti butuh waktu lama. Hase saseru yoni nataki o so yobimasu. Berarti disebut karena butuh waktu lama supaya si wanginya itu keluar teman-teman ya. Nih, hase ada kanji umareru teman-teman ya, lahir. Berarti muncul ya, muncul si wanginya. Cuma bagian sini ya, nih, saya coba untuk baca sesuatu, kalian ngerti gak? Gak ngerti kenapa? Karena kita nggak baca dari awal kan ya. Buang aja teman-teman ya. Nih cara John Sensei ya. Kita baca ya. Nih bagian kosong kan di sini, ya kan? Kita baca nih. Jinko teki ni seisang dekinai tame. Jinko apa? Yo, jinko itu artinya adalah buatan teman-teman, bukan alami ya. Seisang dekinai tame berarti tidak bisa dibuat ya. Tidak bisa dibuat. Karena tidak bisa dibuat kan ada tame nih. Taihen kichona mono to berarti adalah taihen kichona mono, berarti benda yang sangat berharga. Nah, benda sangat berharga ini diapain teman-teman? Yes ya, pasti bukan suru. Taihen kichona mono to berarti apa? Di, teman-teman ya, biasanya di apa? Kita menghargainya karena ini benar-benar nggak bisa dibuat ya. Nggak bisa dibuat secara buatan, benar-benar secara alami. Nah, berarti poinnya adalah suru atau steoku ya. Ste ini udah pasti salah. Udah pasti, karena monoto di, hasilnya kan kita melindunginya. Makanya pasti antara nomor 2 atau nomor 4. Oke, nah kita baca aja ulang ya sekali lagi ya, ini saya bersihin ya.
人工的に生産できないため、大変貴重なものとされていますsamaされている点です. Nah, kalau ada ten, itu artinya adalah poin. Biasanya itu lebih dari satu nih. Misalkan poin plusnya, poin negatifnya itu apa. Nah, bagian sini langsung aja kita jawab ya. Nomor 2, teman-teman. Yang nggak perlu pusing. Kenapa? Karena benda seperti ini itu butuh waktu lama nih. Ada butuh waktu lama. Kalau kalian ngerti ya, butuh waktu lama sampai wanginya itu keluar. Sama, ini tuh nggak bisa dibuat oleh manusia. Benar-benar dibuat itu secara alami. Makanya harus kita lindungi. Harus benar-benar kita hargai. Makanya pakai adalah sarete imas. Tuh, cara jual sensei ya. Nggak ngedeteksi bisa ngejain. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Lanjut ya. Nah, berikutnya nomor 50-nya di sini. Nah, pasti pada baca dari di atas kan ya. Kita buang cara itu teman-teman ya. Capek ya, capek. Kita baca dari paragraf sini dulu ya. Nih, dari sini sampai sini aja kita baca ya. Oke, teman-teman baca sama-sama ya. Kalau nggak bisa baca, ingat ya apa? Jumlah banyaknya ya. Kazu ni kagiri ga aru koboku wa. Berarti si pohon yang memiliki wangi tersebut itu jumlahnya terbatas ya. Ada kagiri, tahu lah ya. Terus juga ada kodo ga hajimari. Nah, di sini ada yang tahu bacanya apa? Bacanya itu adalah juyo. Kalau nggak tahu, buang sininya. Ini kanji apa? Hitsuyo-nya yo, berarti adalah penting ya, atau kita bisa bilang dibutuhkan di sini ya, karena kan penting ya. Kodo ga hajimari, demand ya, kebutuhan ya. Ga fuesugi ya, fuesugi reba berarti kalau misalkan terlalu banyak nih orang yang meminta-minta nih, kita buat tolong dong kita besarkan si kodonya. Nakunaru osore mo arimasu, berarti si koboku ini ya, nih, kalau misalkan kalian mau pakai cara mudah ya, kadawa, berarti uang itu lagi ngomongin apa? Si koboku. Kobokunya bagaimana? Jadinya, nakunaru osore mo arimasu, bisa aja menghilang si koboku tersebut. Ingat ya, ini nggak bisa dibuat ya, tadi udah bahas ya. Nah, terus ya, bla bla bla, kodo dewa, amari oku no deshi o ukeiremasen deshita. Nah, deshi apa? Ayo, bumpu yang 2, bumpu lagi, kotoba yang 2. Nah, desi apa teman-teman? Desi itu artinya adalah murid ya, kayak apa ya, orang yang mau belajar sama kita ya. Logika ya, berarti kalau misalkan permintaan buat si kodong itu semakin besar, maka ada kemungkinan hilang si kobokunya. Oke, ada kemungkinan hilang, makanya dong berarti jawabannya ya. Nah, kita baca ipo, yang tadi ipo apa? Ya siap, pokoknya ngomongin dua hal yang gak ada hubungannya. Sebaliknya ya, berarti buang, gak cocok ya. Ini kan lagi ngomongin bahwa bisa hilang, kenapa tiba-tiba malah ngomongin murid, gak masuk akal. Cina ini itu artinya adalah ngomong-ngomong, gak cocok teman-teman ya ngomong-ngomong ya. Biasa hal seperti itu lebih formal, berarti tinggal tokoroga sama sonotame yang mana? Sonotame ya, artinya adalah berarti kalau misalkan permintaan dari si kodo ini, jalanan yang wangi ini itu semakin meningkat, makanya nanti si wangi pohon ini itu pun juga akan ada kemungkinan menghilang. Maka dari itu ya mereka itu tidak menerima murid-muridnya lagi gitu loh. Kenapa? Karena takutnya nanti bisa hilang. Makanya jawaban adalah nomor 4. Nah, di sini teman-teman ya, bagian soal itu susah. Oke? Susah karena kita perlu mikir ya. Ada 4 macam bumpo. Jadi kan boleh buang satu, oke? Satu aja buang nggak apa-apa ya. Nah, lanjut lagi ya. Nih ada bagian depannya ya. Sensai ini agak susah ya. Buang aja ya. Intinya adalah kaorio bla bla bla. Oke. Di sini poin pentingnya apa? Oke, kita baca bagian akhirnya ya. Berarti dari sini ya. Bacanya apa? Kosui teman-teman ya, parfum ya. Koshi no yoni tegaru dewa arimasen ka. Berarti tidak semudah dengan si parfum. Kono yona kaori no tanoshimikata mo. Oke, biasanya kalau di bagian akhir saya sudah pernah bilang ya, sering ngajakin kita pendapat. Coba dibaca. Imono da to omoimasu. Ito omotta no desho. Yokata hazu desu. Yokata no dewa arimasen ka. Gimana teman-teman ya? Coba dipikirkan ya. Kalau nggak ngerti kalian boleh baca dari atasnya ini. Kita baca ya. Nih, ada watashi wa kaori o kiku to iu. Tuh, tadi teman-teman yang kita bahas ya. Kalau ada dalam kurung ada to kan? Watashi wa kaori o kiku to iu imi ga wakata yona kiga shimashita. Berarti dia mengerti arti dari bisa mendengar si pembawa tersebut. Gak penting kan? Buang di sini aja baca ya. Kita bisa isi apa?
Yes, kita bisa isi imono dato moimasu. Kenapa jawaban nomor 1? Poin di sini adalah kita harus bisa pahami ya, si penulis ini lagi ngomongin siapa, oke? Nah, dia bilang ya, koshi no yo ni tegaru dewa arimasen ga, berarti nggak semudah dengan si koshi yang nggak mudah untuk didapatkan ya. Tapi di sini ya, kono yo na kaori no tanoshimi kata mo, berarti kan dia pengen bilang bukan kebagus juga. Nah, kalau misalkan ito omota no desho, ya itu artinya adalah ngomongin orang lain. Yokata hazu desu, itu artinya juga ngomongin orang lain punya. Nah, berarti antara nomor 1 sama nomor 4 ya. Yokata no dewa arimasen ka. Yokata no, berarti artinya adalah sudah terjadi. Ini kan masih ngomongin pendapat dia doang ya, belum ngomongin masa lalu ya. Berarti jawaban adalah nomor 1, imono dato omoimasu. Oke, ini agak susah teman-teman, tapi kalau kalian udah terbiasa ngebaca dokai, pasti ngerti deh kenapa jawaban nomor 1. Harus pakai feeling juga ya.